Bab 005. Wajah Sarmila spontan memerah bagai kepiting rebus. La menunduk dan menarik tangannya dengan cepat, merasa malu dan salah tingkah. Arya, apa yang kamu lakukan? Serunya pelan, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Arya tersenyum tipis melihat reaksi Sarmila. Kenapa? Aku hanya membersihkan jarimu. Jawabnya dengan nada menggoda. Yoshua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan senyumnya. Akhirnya Tuan Muda akan bahagia. 1. Sarmila tidak menjawab. La memalingkan wajahnya, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Arya kembali melanjutkan makannya, tapi matanya sesekali melirik ke arah Sarmila. La merasa senang bisa membuat wanita itu salah tingkah. Enak, gumam Arya pelan, berharap Sarmila mendengarnya. Sarmila tetap diam, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. La merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Beberapa menit kemudian, Arya selesai menghabiskan sarapannya. La menyandarkan tubuhnya di sofa, merasa kenyang dan puas. Pelayan di rumahmu pintar sekali membuat makanan, puji Arya. Rasanya seperti masakan restoran bintang 5. 74. Arya, aku sudah bilang tadi. Itu aku yang membuat, kesal Sarmila mengingatkan. Arya berpura-pura mencibir, lalu berkata, oh, iya. Aku sungguh terkejut. Ternyata Nyonya Pratana bisa juga memasak. Aku kira tidak pernah pergi ke dapur. Sarmila melipat tangannya kesal dengan ejekan Zaiden. Tapi ia senang Zaiden menghabiskan bekal yang ia bawa. Zaiden menatap Sarmila dengan tatapan menggoda. Nyonya Pratama, katakan padaku, selain masak, apalagi yang kamu bisa? Dua orang yang bahkan lupa masih ada Yoshua yang sedang berdiri menunggu tanda tangan. 3. 75. 22. Kartu hitam. Hari telah senja ketika mobil yang dikendarai Ricky berhenti di depan sebuah mansion mewah. Sarmila benar-benar terkesima melihatnya. Rumah itu begitu besar dan mewah, desainnya berkelas, mencerminkan kekuasaan seorang Zaiden Pratama. Selama setahun ini aku akan tinggal di mansion mewah, gumam Sarmila dalam hati. Zaiden, yang sudah keluar dari mobil, menoleh padanya. Kamu bisa masuk ke ruang atau kamar manapun yang ada di rumah ini, ucapnya datar, lalu menggandeng tangan Sarmila untuk dibawa masuk. Apa aku akan jadi nyonya besar yang boleh melakukan apa saja? Tanya Sarmila setengah bercanda. Tentu saja, Nyonya Pratama. Apapun itu. Tunjukkan kesaktian jarimu di hadapan mereka. Jawab Zaiden yang telapak tangannya mengarah ke pintu masuk. Selamat datang, Nyonya. 10 pelayan pria dan 10 pelayan wanita berbaris rapi menundukkan kepala membuat Sarmila terbelalak. Seorang pria berjas hitam panjang maju ke depan. Salam, Nyonya, sapanya. Saya Rudy, kepala pelayan di rumah ini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda bisa mengatakannya pada saya. Sarmila meringis sambil menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal. Menatap ke arah Zaiden yang hanya mengangkat kedua bahunya. Salam, Pak Rudy. Terima kasih, ucapnya. Ayo. Zaiden kembali menarik tangan Sarmila. Wanita itu pun hanya mengangguk mengikuti kemana dirinya dibawa. Ini kamarmu, ucap Zaiden ketika mereka masuk ke dalam sebuah kamar yang sangat luas. Sarmila benar-benar terpesona dengan desain interior kamar itu. Benar-benar sesuai dengan seleranya.
Kamu boleh melihat-lihat dulu atau istirahat, terserah. Aku harus menyiapkan dokumen yang akan aku bawa besok, kata Zaiden, lalu berbalik dan melangkah menuju pintu utama. Kamu mau pergi? Tanya Sarmila, sedikit terkejut. Zaiden berhenti dan menoleh. Lia. Mungkin beberapa hari ini aku tidak akan di rumah. Aku ada pekerjaan di luar kota yang harus aku lakukan, jawabnya tanpa ekspresi. Kalau kamu mau pergi, kenapa harus buru-buru membawaku ke rumah ini? Seharusnya aku bisa tinggal di rumahku dulu, ucap Sarmila, sedikit kesal. Zaiden mengangkat alisnya, lalu kembali masuk dan duduk di sofa panjang yang ada di dalam kamar itu. Kenapa? Tanyanya. Apa kamu nggak mau pergi dari rumahmu? Atau jangan-jangan kamu sedang menunggu kedatangan mantan calon suamimu itu? Tanyanya dengan nada sinis. 76. Sarmila, yang baru saja hendak melihat-lihat isi kamar itu, menghentikan langkahnya mendengar pertanyaan Zaiden yang terdengar tidak suka. Kenapa kamu bicara seperti itu? Tanya Sarmila yang entah kenapa tiba-tiba merasa tak enak hati. Itu sesuatu yang sangat jelas, jawab Zaiden dingin. Pria itu tahu betul Devan pasti takkan berhenti mengejar Sarmila. Sarmila ikut duduk di sofa di samping Zaiden. Kenapa aku merasa bersalah seperti ini? Gumam Sarmila dalam hati. Aku seperti orang yang ketahuan selingkuh, batinnya lagi. Suasana menjadi hening beberapa saat sampai Zaiden menghela napas panjang dan mengambil sesuatu dari dompetnya, sebuah kartu berwarna hitam, dan mengulurkannya kepada Sarmila. Biasanya aku tinggal sendirian. Aku tidak tahu apa saja kebutuhan rumah ini. Semuanya pelayan yang urus. Aku juga tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Ini bawa kartuku, supaya kalau ada yang kurang kamu bisa beli sendiri, ucapnya tanpa menatap Sarmila. Sarmila terbelalak melihat kartu berwarna hitam yang diulurkan Zaiden. Tapi, tidak perlu, ucapnya sambil mendorong tangan Zaiden. Lah tak mau dianggap memanfaatkan. Kalaupun butuh sesuatu, aku masih punya uang sendiri, lanjut Sarmila. Zaiden menatap Sarmila dengan pandangan mengejek. Nyonya Pratama, kamu terlalu percaya diri ya. Aku tidak memberikan uang ini padamu, tapi aku memberikan uang ini untuk kebutuhan rumah selama aku tidak ada. Sarmila tertawa pelan. Baiklah, ucapnya. Jangan menyesal jika aku menguras uangmu. Ancamnya. Zaiden tertawa terbahak-bahak. Nyonya Pratama, aku menantangmu. Kalau kamu bisa menghabiskan isi kartu itu dalam sehari, aku akan memberikan 5 kartu lagi, tantangnya lalu keluar dari kamar Sarmila masih sambil tertawa. Sarmila menatap punggung pria itu sambil mendelik kesal. Dia selalu kalah berdebat dengan Zaiden. Mentari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamar, membangunkan Sarmila dari tidurnya. Setelah membersihkan diri, ia keluar dari kamar dan memeriksa sekeliling. Zaiden tidak terlihat dimanapun. Tiba di ruang tengah, kepala pelayan Rudi menghampirinya dan menundukkan kepala dengan sopan. Selamat pagi. Nyonya, ucapnya. Sarmila mengangguk dan tersenyum tipis. Selamat pagi, Pak Rudi. Oh iya? Arya kemana ya? Tanyanya. Tuan muda sudah dijemput oleh asisten Yoshua pagi-pagi sekali, Nyonya, jawab Pak Rudi dengan hormat. Sarmila terdiam sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Ternyata dia benar-benar pergi, gumamnya dalam hati. Lapun 77. Pamit kepada Pak Rudi dan kembali ke kamarnya. Nyonya,
Panggil Pak Rudi sebelum Sarmila sempat masuk ke kamar. Sarapan sudah siap. Saya belum lapar, Pak Rudi. Saya akan makan nanti saja, jawab Sarmila sambil tetap melangkah. Namun, kata-kata Pak Rudi berikutnya menghentikan langkahnya. Maaf, Nyonya, tapi jika Nyonya tidak makan dengan baik, mungkin dan para chef yang akan dihukum karena dianggap tidak bisa melayani Nyonya, ujarnya dengan nada cemas. Sarmila menghela napas kesal karena Zaiden yang berlebihan, tapi ia merasa tidak tega jika Pak Rudi benar-benar terkena masalah karenanya. Lah ingat betul, sejak masih sekolah dulu Zaiden orang yang kejam dan suka membuli dirinya. Akhirnya ia mengikuti langkah Rudi menuju ruang makan. Di meja makan, dua orang pelayan wanita sudah siap melayani Sarmila. Sarmila merasa risih karena tidak biasa diperlakukan seperti itu. Karena biasanya di rumahnya, ia dan para bibi pelayan makan bersama dalam satu meja. Silakan, Nyonya, ucap salah seorang pelayan wanita sambil menarik kursi untuk Sarmila. Sarmila duduk dengan canggung. Kalian juga sarapan, yuk, ajaknya pada kedua pelayan itu. Kedua pelayan itu saling bertukar pandang dengan gugup. Maaf, Nyonya, kami tidak berani, jawab salah seorang dari mereka dengan suara pelan. Kenapa? Tanya Sarmila heran. Tidak apa-apa, tapi kami makan nanti saja, jawab satu dari mereka yang di dadanya tertulis nama Mirna. Sarmila memaksa tapi mereka tetap tidak mau hingga Sarmila hanya bisa menghela napas. Dasar Arya. Ini pasti aturan dia, batinnya kesal. Lapun mulai menyantap sarapannya dalam diam, merasa tidak nyaman dengan suasana formal dan kaku di ruang makan itu. Selesai sarapan, Sarmila kembali ke kamar. La duduk terdiam di atas ranjang, membuang napas kasar. La merasa bosan berada di rumah sendirian. Pelayan di rumah itu terlalu kaku, tidak bisa diajak bercanda seperti bibi pelayan di rumahnya. Tiba-tiba, ia teringat kartu hitam yang diberikan Zaiden semalam sebelum pria itu pergi. Zaiden mengatakan dirinya boleh menggunakan kartu itu sesukanya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Lihat saja, Arya. Aja. Aku pasti akan menguras kartumu, ucap Sarmila dengan seringai licik di wajahnya. 78. 23. Garasi atau showroom? Dewi, kamu lagi ngapain? Sarmila mengambil ponselnya dan menghubungi sahabat baiknya, Dewi. Ya ampun, Mila. Aku kangen. Kamu kemana aja sih? Dewi berseru histeris. Temenin aku belanja, yuk. Bosen banget di rumah sendirian, pinta Sarmila. Wah, udah berapa hari gak nongol, dateng-dateng ngajakin belanja. Mau? Enggak. Mau buanget. Kapan? Tanya Dewi antusias. Sekarang. Aku jemput ya. Oke deh. Aku langsung siap-siap ini. Setelah menutup telepon, Sarmila segera mengambil tas tangannya. La memastikan ponsel serta dompet berisi kartu dari Zaiden tidak ketinggalan. Lalu, ia pun keluar dari kamar dan menghampiri Pak Rudi. Pak Rudi, saya mau pergi keluar sebentar, ucap Sarmila. Baik, Nyonya. Saya akan menyiapkan sopir untuk Anda, ucap Pak Rudi. Tidak usah, Pak. Sahut Sarmila sebelum Pak Rudi berlalu. Saya akan bawa mobil sendiri, ucapnya. Tapi, Nyonya. Pak Rudi tampak ragu. Bagaimana jika Tuan? Sarmila mengangkat bahunya, tidak peduli. Gak apa-apa, Pak. Kalau Arya nanya,
Nanti biar saya yang bicara, ucapnya lalu berlari kecil sebelum mendengar ceramah lebih panjang dari Pak Rudi. Pak Rudi mempercepat langkahnya, berusaha menyusul Sarmila yang sudah hampir mencapai pintu utama. "Nyonya, biar saya antar sampai tempat penyimpanan mobil," serunya, membuat Sarmila menghentikan langkahnya. Sarmila berbalik, dan meringis kecil. Lalu Pak kalau dirinya sama sekali tidak tahu letak garasi di mansion sebesar ini. "Oh, iya, Pak Rudi. Aku lupa," ujarnya sambil terkekeh. La pun mengangguk dan mengikuti langkah Pak Rudi. Mereka tiba di depan sebuah pintu besar yang menyatu dengan bangunan utama mansion. Pak Rudi berhenti dan memberi isyarat kepada dua orang pria berpakaian serba hitam yang berdiri di sana. Kedua pria itu mengangguk, lalu dengan sigap membuka pintu lebar-lebar. Pak Rudi mengarahkan telapak tangannya ke dalam ruangan. "Silakan, Nyonya. Anda mau pakai yang mana?" tanyanya sopan. Sarmila terbelalak. La menelan ludah melihat pemandangan di hadapannya. Aneka jenis mobil mewah berjejer rapi di dalam ruangan besar itu. Ada Lamborghini Aventador berwarna merah menyala, Rolls-Royce Phantom yang elegan, Bentley Continental GT 79 yang mewah, serta 3 Porsche 911 dengan berbagai warna. Bahkan, ada juga SUV Range Rover dan Cadillac Escalade. Di antara deretan mobil-mobil maskulin itu, terselip juga beberapa mobil yang lebih feminin, seperti Mini Cooper dengan desain klasik, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet berwarna putih, dan Audi TT Roadster yang sporty. "Ini garasi atau showroom mobil?" batin Sarmila takjub. La pun melangkah masuk, diikuti oleh Pak Rudi, untuk memilih mobil mana yang akan ia gunakan. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan, mencoba mencari yang paling sesuai dengan dirinya. "Semuanya bagus-bagus, ya, Pak," gumam Sarmila, masih terpukau. "Tuan memang gemar mengoleksi mobil, Nyonya. Setiap mobil memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing," jawab Pak Rudi. Setelah beberapa saat berkeliling, perhatian Sarmila tertuju pada sebuah mobil sport mewah berwarna biru metalik. Mobil itu tampak elegan namun tetap sporty, cocok untuk wanita karir yang ingin tampil percaya diri dan berkelas. "Saya pakai yang ini ya, Pak," izin Sarmila. "Nyonya, Porsche macan itu adalah kesayangan tuan muda," jelas Pak Rudi. "Wah, kesayangan Arya." Sarmila menghampiri mobil itu dan mengelusnya dengan lembut. Ide jahil muncul di otak Sarmila. "Tapi saya paling suka yang ini." Pak Rudi mengangguk. "Baik, Nyonya. Saya akan siapkan mobilnya." Ila memberi isyarat kepada salah satu pria yang tadi membuka pintu untuk menyiapkan Porsche macan itu. Tak lama kemudian, mobil itu sudah siap di depan pintu garasi. Sarmila masuk ke dalam mobil, merasakan jok kulit yang nyaman dan harumnya interior mobil mewah. La menyalakan mesin, dan suara mesin Porsche yang khas langsung memenuhi ruangan. "Terima kasih ya, Pak Rudi," ucap Sarmila sambil tersenyum. "Sama-sama, Nyonya. Hati-hati di jalan," balas Pak Rudi. Sarmila mengangguk, lalu menginjak pedal gas dan melaju keluar dari garasi. La tersenyum licik, membayangkan betapa marahnya Zaiden saat tahu ia menggunakan Porsche macan miliknya. "Siap-siap aja kamu, Arya," gumamnya sambil menyetir dengan semangat. "Aku akan membuatmu menyesal memberikan kartu ini padaku." Saat Sarmila menginjak pedal gas dan Porsche macan mulai melaju menuju pintu gerbang mansion,
Pak Rudi mengambil ponsel dari sakunya, mencari satu kontak dan mengetik pesan. Nyonya pergi bersama si macan. Jaga dengan baik, pastikan jarak aman, jangan sampai ketahuan, perintahnya. Dimengerti. Laksanakan. Pak Rudi menutup ponsel dan mengamati mobil Sarmila yang semakin menjauh. Ekspresinya datar, namun tersirat. 80. Kekhawatiran di matanya. Saat mobilnya melewati gerbang, Sarmila melambaikan tangan kepada satpam yang berjaga. Satpam itu membalas dengan tersenyum dan menunduk hormat. Ketika mobil mulai menjauh dari gerbang mansion, Sarmila menyetel lagu kesukaannya dan bernyanyi kecil mengikuti irama. Pikirannya sudah dipenuhi dengan rencana belanja bersama Dewi dan melupakan sejenak kekakuan yang ia rasakan di mansion mewah Zaiden. Sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. 30 menit berlalu, Sarmila akhirnya tiba di depan rumah Dewi. Dari kejauhan, ia sudah melihat sahabatnya itu duduk manis di teras, menunggunya dengan wajah bersemangat. Mata Dewi terbelalak saat melihat mobil mewah yang terparkir di halaman rumahnya. La tampak terkejut dan kagum sekaligus. Namun, Dewi segera menyadari bahwa itu adalah Sarmila ketika temannya itu membunyikan klakson dan membuka jendela mobil. "Mila!" seru Dewi senang sambil melambaikan tangan dan berlari mendekat, mengagumi mobil Porsche macan itu. "Mobil siapa yang kamu bawa ini, Mila?" "Keren banget," tanyanya takjub. Sarmila tersenyum lebar. "Udah buruan naik," serunya. Dewi pun membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Setelah menutup pintu dan duduk dengan nyaman, ia kembali menunjukkan kekagumannya pada Sarmila. "Ini beneran mobil kamu? Kamu beli mobil baru?" "Is, katanya perusahaan kurang modal." "Kamu bohong ya?" Dewi menatap sahabatnya dengan mata memicing. Sarmila melajukan mobil itu dengan santai. "Ini mobil Arya." "Aku pinjem," jawabnya enteng. "Hah? Arya ngasih kamu pinjem mobil semewah ini?" tanya Dewi tak percaya. Sarmila tertawa. "Nggak juga sih. Aku ambil aja. Biar aja dia marah kalau tahu mobilnya aku pakai," ucapnya sambil terkekeh. Dewi menggeleng-gelengkan kepala. "Dasar kamu memang jahil. Tapi, aku suka," sahutnya sambil tertawa. Tapi kalau Zaiden marah gimana? Dia kan orangnya perfeksionis banget." "Biarin aja. Lagian, dia pakai nantangin aku pakai kartunya. Jadi, sekalian aja aku pakai mobilnya," balas Sarmila dengan nada cuek. "Terserah kamu deh, Mila. Tapi kalau dia marah aku gak ikutan ya." "Udah tenang aja," jawab Sarmila acuh. "Oh iya, hari ini aku traktir kamu. Pokoknya kamu boleh beli apapun yang kamu mau." "Beneran?" sahut Dewi antusias. Sarmila hanya menanggapinya dengan tertawa renyah. 81. "Aduh, kok aku ngerasa kalau aku ini sugar baby kamu, ya?" Dua sahabat yang kemudian tergelak bersama. 82. 24. Bertemu Vivian. Mobil Porsche macan yang dikendarai Sarmila melaju dengan mulus hingga tiba di halaman parkir sebuah supermall mewah. Dewi berseru kegirangan saat melihat deretan toko-toko bermerek yang berjajar di depannya. "Gila, Mila. Kita mau belanja di sini." "Nggak salah?" tanya Dewi dengan mata berbinar.
Sarmila tertawa sambil menggelengkan kepala serta menggoyang telunjuk di depan wajah. No, no, no. Tidak ada yang salah. Justru di sini tempat yang tepat untuk menghabiskan uang Arya, jawabnya sambil memarkirkan mobil. Sebelum memulai petualangan belanja, Sarmila mengajak Dewi untuk mengisi perut terlebih dahulu. Mereka masuk ke dalam sebuah restoran mewah yang menyajikan berbagai hidangan lezat. Tadi di rumah aku cuma makan dikit, ucapnya. Gak selera makan banget aku. Berbicara dengan suara yang tak terlalu jelas karena mulutnya penuh dengan makanan. Kenapa? Tanya Dewi heran. Bukannya di rumah orang kaya itu banyak makanan lezat. Secara tukang masak mereka aja pasti chef profesion. Sarmila menggelengkan kepala sambil menelan makanan dalam mulutnya. Suasana di sana itu kaku banget tahu gak? Keluh Sarmila sambil kembali mengunyah. Ah, aku lupa. Sahabatku ini sudah jadi nyonya besar sekarang, ucap Dewi lalu tertawa. Berhenti meledekku. Sengit Sarmila sambil mengacungkan garpunya membuat Dewi tertawa semakin keras. Masa bodoh dengan orang-orang di sekitar yang menganggap mereka norak. Itulah Dewi dan Sarmila, cuek. Mil. Dewi berbisik sambil mendekatkan wajahnya. Mila menoleh tanpa suara. Ngomong-ngomong gimana malam pertama kamu dengan Zaiden? Sarmila langsung menukul-mukul dadanya yang terasa sakit. Dewi dengan panik mengulurkan gelas air putih padanya. Kamu ngapain sih nanya gituan? Sarmila menatap Dewi dengan mata mendelik. Ih, aku kan penasaran, jawab Dewi cuek. Konon katanya, cowok yang dingin kayak Zaiden itu hot dalam urusan ranjang. Jangan berpikir terlalu jauh. Kamu juga tahu persis alasan aku nikah sana dia. Ini hanya bisnis, kesepakatan. Aku menyelamatkan kakek dan grup Natakusuma. Dia mendapatkan proyek yang ada di Bandung. Sarmila menghela napas berat. Apa kamu tidak berpikir untuk memperbaiki hubungan dengan Zaiden? Aku rasa sebenarnya dia cukup baik. Buktinya. 83. Dia memberikan kartu hitam padamu. Gak kayak si Devan brengsek itu, yang dulu malah suka morotin kamu. Sarmila terdiam. Kalau dipikir-pikir, ucapan Dewi memang ada benarnya. Lah jadi teringat pada Devan. Dulu, saat mereka masih bersama, jangankan memberikan kartu, Devan bahkan tak pernah terpikir untuk memberi dia hadiah sekecil apapun, bahkan di hari ulang tahunnya. Justru sebaliknya, dialah yang sering memberi. Meskipun Devan tidak pernah secara langsung bilang minta, tetapi setiap kata-katanya membuat Sarmila merasa dia harus memberi. Kini, Sarmila baru menyadari bahwa Devan terlalu pintar memanipulasi orang. Entah kenapa, Sarmila tiba-tiba menyadari Zaiden juga tak seburuk yang ia pikir. Bahkan lebih baik daripada Devan meskipun terkadang kata-katanya terdengar pedas di telinga. 1. Selesai makan, mereka mulai menjelajahi supermall dengan semangat membara. Mata mereka berbinar saat melihat berbagai macam barang mewah yang dipajang di etalase toko. Mila, aku sebenarnya lagi pengen beli sepatu sama tas baru. Aku lihat di internet ada model baru, tapi takut uangku nggak cukup, kata Dewi dengan nada ragu. Apa gak sebaiknya kita pindah ke mall biasa aja? Sarmila merangkul sahabatnya. Dasar bodoh. Hari ini aku yang belin semuanya. Anggap aja kita membantu Arya menghabiskan uangnya. Kasihan dia kalau uangnya cuma ditimbun,
Nanti busuk, ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Dewi seketika cemberut. Gimana kalau nanti Arya marah sama kamu? Gak bakal. Dia sendiri yang nantangin aku buat ngabisin uang di kartu ini, jawab Sarmila dengan percaya diri. Mereka pun masuk ke dalam sebuah butik terkenal yang menjual berbagai macam kebutuhan wanita, mulai dari tas, baju, gaun, sepatu, perhiasan, hingga make up. Dewi sedikit bergidik melihat harga barang-barang yang terpajang di sana. Gila, Mila. Ini harganya beneran segini. Gak salah. Bisik Dewi dengan mata terbelalak, kita cari butik lain aja, yuk. Sarmila hanya tertawa. Udah, gak usah dipikirin harganya. Pilih aja apa yang kamu suka, jawabnya sambil mendorong Dewi untuk melihat-lihat. Saat mereka sedang asyik memilih gaun, tiba-tiba seorang wanita menghampiri mereka dengan tatapan sinis. Oh, ternyata ini Nyonya Sarmila Pratama yang terhormat. Lagi belanja di sini. Gak salah lihat nih. Sapa Vivian dengan nada mengejek. Sarmila menoleh dan terkejut saat melihat wanita itu adalah Vivian. Sarmila menghela napas. Ada apa, Vivian? Gak usah cari ribut deh, jawabnya malas. 84. Cari ribut. Siapa yang cari ribut? Aku cuma kaget aja lihat Karnu belanja di sini, ucapnya dengan nada mencemooh. Dewi yang merasa kesal, ingin menarik tangan Sarmila untuk menjauh. Malas berhadapan dengan Vivian. Namun, Sarmila menepis pelan tangan Dewi. Tidak ingin terlihat lemah di depan Vivian. Kenapa harus menghindar? Aku nggak akan biarin dia merusak hari ini, jawabnya dengan tatapan tajam. Sarmila menatap Vivian dengan senyum mengejek. Memang kenapa kalau aku belanja di sini? Uang-uang aku, kok kamu yang repot? Lalu menyuruh Dewi untuk mencoba semua gaun yang tadi dia pilih. Dewi pun menurut. Mungkin memang perlu memberi shock terapi pada Vivian. Uang kamu. Yakin cukup? Perusahaan yang kakak pegang itu kan nyaris kolap, punya uang dari mana? Balas Vivian dengan nada merendahkan. Kamu sendiri. Berada di butik mahal seperti ini, memangnya mampu bayar? Pakai apa? Gaji jadi artis. Yakin cuma dari gaji artis? Apa maksudmu? Vivian seketika gelagapan mendengar ucapan Sarmila. Tapi Sarmila hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Beberapa saat kemudian, Dewi keluar dari ruang ganti dengan senyum lebar, membawa beberapa gaun yang direkomendasikan Sarmila. Mila, gimana menurutmu yang ini? Tanyanya sambil berputar-putar. Sarmila mengamati Dewi dengan seksama. Semuanya cocok buat kamu, Dew. Udah, bungkus aja semuanya, jawabnya sambil mengangguk setuju. Lalu, ia menoleh ke arah seorang pegawai butik yang berdiri di dekat mereka. Mbak, tolong bungkus semua gaun yang dipilih oleh temanku, ya, pintanya dengan ramah. Namun, sebelum pegawai butik itu sempat bergerak, Vivian menyela dengan nada sinis. Tunggu dulu. Saya mau semua gaun itu, ucapnya sambil menunjuk ke arah gaun-gaun yang dipegang Dewi. Pegawai butik itu tampak bingung. Melirik ke arah Sarmila dan Dewi, lalu kembali menatap Vivian. Maaf, Mbak Vivian. Gaun-gaun ini sudah dipilih oleh Nona ini.
Jawabnya dengan ragu. Vivian mengangkat alisnya. Saya tahu. Tapi saya mau semua gaun itu. Saya kan member VWIP di sini. Pasti lebih diutamakan dong. Ucapnya dengan nada meremehkan. Pegawai butik itu tampak bimbang. La tahu bahwa Vivian adalah seorang artis terkenal dan pelanggan VVIP di butik tersebut. Yang ia tahu Vivian memiliki pengaruh yang besar. Akhirnya, ia memutuskan untuk melayani Vivian. Maaf, Nona, ucapnya kepada Dewi. Tapi Nona Vivian lebih dulu menginginkan gaun-gaun ini. Mungkin Nona bisa memilih gaun yang lain. Dewi tampak marah mendengar perkataan pegawai butik itu. Enak aja. Kami yang duluan milih gaun-gaun ini. Emang mentang-mentang dia artis terus bisa seenaknya ngambil barang orang. Serunya dengan nada tinggi. Vivian tersenyum sinis. Menang begitu kenyataannya. Kalau kamu punya uang lebih banyak dari saya, baru kamu bisa ngomong, balasnya dengan nada merendahkan. Sarmila menatap Vivian sambil tersenyum miring. Aku bahkan belum ngeluarin kartuku. Kok kamu udah tahu kalau 85. Uangku nggak cukup. Vivian tertawa sinis. Pikirkan sekali lagi, Kak. Aku itu cuma takut kakak dipermalukan, ucapnya mengejek. Tanpa ragu, Sarmila mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam dari dompetnya. La menyodorkan kartu itu kepada pegawai butik yang tampak terkejut. Hitung semua gaun ini, perintahnya dengan nada dingin. Vivian terkejut melihat kartu yang dipegang Sarmila. Itu. Sejak kapan Sarmila punya kartu hitam? Gumamnya dengan mata terbelalak. 2. 86. 25. Zaiden datang. Vivian membelalakkan matanya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kartu itu. Dari mana kamu dapatkan? Tanyanya dengan nada tinggi, bercampur rasa penasaran dan iri. Sarmila tersenyum sinis. Dari manapun aku mendapatkannya, itu bukan urusanmu, Vivian, jawabnya dengan nada dingin. Lalu kembali menoleh pada pegawai butik. Gesek, perintahnya ulang. Pegawai butik pun mengangguk dan menerima kartu itu lalu membawa ke meja kasir bersama dengan Dewi yang mengikuti di belakangnya. Beberapa menit kemudian mereka telah kembali, dan pegawai butik menyerahkan kembali kartu hitam kepada Sarmila. Terima kasih sudah berbelanja di butik kami, Nona, ucapnya sambil menundukkan kepala. Bagaimana sekarang? Sarmila menatap dingin Vivian sambil bersedekap. Melihat Sarmila yang tampak begitu percaya diri, bahkan terkesan meledeknya, Vivian semakin panas. La mendekati pegawai butik dan berbisik, jangan-jangan kartu itu hasil curian. Kalian harus hati-hati, bisa jadi dia penipu. Pegawai butik itu tampak ragu, namun bisikan Vivian membuatnya waspada. Maaf, Nyonya Sarmila, tapi kami perlu memastikan keabsahan kartu ini, ucapnya sedikit gugup. 25. Sarmila menatap dingin ke arah petugas. Kamu berani meragukan aku. Kamu lebih percaya pada dia. Telunjuknya mengarah ke wajah Vivian. Petugas butik menjadi bingung, tidak tahu harus percaya pada siapa. Panggil manajer atau pemilik butik ini sekarang juga. Seru Sarmila dengan nada membentak.
Petugas itu yang merasa bimbang, pergi ke dalam untuk memberitahukan kejadian itu pada atasannya. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan setelan yang anggun menghampiri mereka. "Ada masalah apa ini?" tanyanya dengan nada berwibawa. "Nyonya Nadia," wanita ini menggunakan kartu hitam yang mencurigakan. "Kami khawatir kartu ini hasil curian," lapor pegawai butik itu, menunjuk ke arah Sarmila. Wanita itu memeriksa kartu yang diambil dari tangan Sarmila dengan seksama. Matanya membulat. Ini kartu milik keluarga Pratama." Gumamnya pelan, namun masih bisa didengar oleh semua orang. Vivian semakin geram. Tak menyangka Sarmila bisa mendapatkan kartu hitam dari suaminya. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. "Panggil satpam. Usir dia dari sini," teriak Vivian histeris. Sarmila mendengus. "Karena aku adalah istri dari Zaiden Pratama. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang buruk padaku, apa kamu tidak takut akibat perbuatanmu?" Dalam hati Sarmila berbisik, "Semoga Arya tidak tahu aku memakai namanya sebagai senjata." Pemilik butik itu tampak ragu. Tahu reputasi keluarga Pratama sangat terpandang. 87. Namun, Vivian terus menghasutnya. Dia hanya istri di atas kertas. Dengan kata lain tidak dianggap. Apa mungkin Tuan Pratama akan memberikan kartu hitam padanya? Dia pasti berbohong. "Usir dia sekarang juga," perintahnya lantang. "Tapi, Nona," ucap salah satu satpam dengan nada sungkan, "kami tidak punya bukti itu curian. Kami harus cari bukti dulu." "Bukti apa?" "Aku ini artis terkenal dan juga pelanggan VVIP di sini. Kalian harusnya lebih percaya padaku," balas Vivian dengan nada tinggi. "Cukup, Vivian," bentak Sarmila. "Kau ini kenapa sih? Memangnya kenapa kalau aku belanja di sini? Seperti katamu tadi, yang penting mampu bayar. Atau jangan-jangan kau iri melihatku bahagia?" "Iri? Aku? Tidak mungkin," sangkal Vivian dengan nada sinis. "Aku hanya tidak suka melihat orang miskin sok kaya. Perusahaan kehabisan dana malah sok-sokan shopping mahal. Jaga ucapanmu, Vivian," balas Sarmila dengan tatapan tajam. Situasi semakin memanas. Dewi hanya bisa berdiri di samping Sarmila, merasa khawatir dan bingung. Tak menyangka acara belanja mereka akan berakhir seperti ini. "Cepat seret mereka," teriak Vivian lagi sambil menatap tajam ke arah pemilik butik. "Apa kalian bisa menanggung akibatnya jika ketahuan menerima barang curian?" "Dengar? Ya," ucap Vivian lagi. "Tuan muda Pratama itu menikah dengan dia hanya demi proyek. Apa mungkin beliau benar-benar rela memberi kartu hitam? Sedang kalian tahu, Tuan muda Pratama itu orang yang sangat kejam." Pada akhirnya pemilik butik terhasut juga dengan ucapan Vivian. Pun memerintahkan 4 orang satpam untuk menyeret Sarmila dan Dewi dari butiknya. Satpam mulai mendekat ke arah Sarmila dan Dewi, bersiap untuk menyeret mereka keluar dari butik. Dewi menggenggam erat tangan Sarmila, merasa takut dan tidak berdaya. "Lepaskan kami. Berani-beraninya kalian bersikap lancang padaku," seru Sarmila dengan nada marah, namun suaranya bergetar.
Sarmila dan Dewi terus meronta, namun, mereka tentu kalah tenaga dengan para pria berbadan kekar. Apa yang kalian lakukan pada istriku? Tiba-tiba, sebuah suara berat menginterupsi. Semua mata tertuju pada sosok pria yang baru saja memasuki butik. Zaiden Pratama berdiri di ambang pintu, dengan tatapan dingin dan aura yang mengintimidasi. Beberapa pria berpakaian hitam mengiringi di belakangnya. Tangan para satpam yang mencekal Sarmila dan Dewi otomatis terlepas. Vivian terkejut melihat kedatangan Zaiden. Zaiden Pratama. Kenapa dia bisa ada di sini? Pikirnya gugup. Zaiden tidak menghiraukan keterkejutan semua orang. Telah berjalan mendekat ke arah Sarmila dan menatapnya datar. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya dengan nada lembut, serta tangannya memeriksa pergelangan Sarmila. 88. Sarmila menatap bingung sekaligus senang ke arah Zaiden. Arya. Kenapa kamu di sini? Dalam hati dia bertanya-tanya, bukankah kemarin Arya bilang kalau dia akan pergi ke luar kota? Tapi jujur, dia senang melihat kedatangan Arya. Pengawal melaporkan kalau ada yang menindas istriku, mana mungkin aku tidak datang. Zaiden menoleh ke arah satpam yang masih berdiri di dekat Sarmila. Berani-beraninya kalian menyentuh istriku dengan tangan kotor kalian. Sorot matanya menyala oleh amarah yang meluap. Apa ingin tangan kalian patah? Telah sedang berada dalam ruang kerjanya tadi, bergulat dengan tumpukan berkas. Rencana keluar kota diwakilkan pada Yoshua. Menanyakan keadaan Sarmila pada Pak Rudi dan mendapatkan berita kalau istrinya sedang keluar. Bertanya pada pengawal bayangan dan mendengar pertemuan Sarmila dengan Vivian. Dia langsung menduga hal itu pasti terjadi. Berkas di tangan ditinggalkan seketika. Dan berkata pada pengawal, dia sendiri yang akan turun tangan. Mila, kalau aku datang bak superhero, apa kamu akan terkesan? Gumamnya sambil tersenyum seorang diri. Satpam itu tampak ketakutan. Maaf, Tuan Pratama, kami hanya menjalankan tugas, jawabnya dengan suara bergetar. Tugas apa? Menyeret istriku. Kalian sama sekali tidak memandangku, iya. Balas Zaiden dengan nada dingin. Satpam itu terdiam, tak berani menjawab pertanyaan Zaiden. Bahkan langsung berlutut saat itu juga. Ampun, Tuan, ucap mereka serempak. Zaiden mengalihkan pandangannya ke arah Vivian. Apa kau sudah bosan hidup di kota ini? Tanyanya dengan nada mengancam. Vivian menelan ludah. Bukankah mereka menikah hanya berdasarkan kesepakatan? Kenapa Zaiden begitu melindungi Sarmila? Saya hanya membantu Anda. Takutnya dia mencuri milik Anda. Jawabnya gemetar. Tersenyum sinis. Memangnya kenapa kalau dia mencuri? Seluruh kekayaanku adalah miliknya. Atau kamu iri? Tanyanya dengan nada merendahkan. Vivian tidak bisa berkata apa-apa. Dua tangannya terkepal erat. 89. 26. Pelajaran untuk Vivian. Zaiden menatap tajam wanita parubaya yang mengaku pemilik butik. Wanita parubaya yang tadi dipanggil dengan nama Nadia itu, menunduk ketakutan. Zaiden meraih ponsel dari saku jasnya, mencari kontak, lalu menempelkannya ke telinga. Siapa yang kau pekerjakan di butikmu?
Berani-beraninya dia menindas istriku. Apa kau ingin aku cabut semua investasi di butik ini? Dewi dan Sarmila saling pandang, sementara Vivian ternganga melihat Nadia. Satu pemikiran yang sama muncul dalam otak mereka, jadi Nadia bukan pemilik butik. Jika kamu tidak datang dalam 10 menit, aku akan buat butikmu tutup untuk selamanya. Ancam Zaiden. Nadia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Zaiden, memohon ampun. Namun, Zaiden sama sekali tak menghiraukannya. Dia menoleh ke arah Sarmila dan bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" "Aku baik-baik saja," jawab Sarmila sambil tersenyum senang. "Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini?" tanya Sarmila. "Aku menerima notif pembayaran di ponselku, tentu saja aku tahu." Zaiden mengambil nafas berat. "Ternyata kemampuan berbelanja Nyonya Pratama benar-benar payah," ejeknya. "Apa maksudmu?" Sarmila tidak terima dikatai payah. "Aku sudah membeli banyak gaun." Wanita itu mendelik kesal. "Kenapa tersinggung? Nyatanya memang benar-benar payah. Ini sudah jam berapa? Bahkan kamu belum bisa mengambil 1/4 dari isi kartuku." Dewi tersenyum-senyum sendiri melihat dua orang yang kemudian saling berdebat dan saling ejek. Sementara Vivian merasa hatinya kian panas. "Kurang ajar," batin Vivian. "Kenapa dia malah mendapatkan Tuan Muda Pratama setelah aku mengambil Devan darinya? Aku tidak terima ini. Aku lebih cantik darinya, aku lebih muda, aku juga lebih populer. Atas dasar apa Sarmila selalu mendapatkan lebih baik dariku?" A3. Seringai licik tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. "Jika aku bisa mendapatkan Tuan Muda Pratama, maka aku bisa menginjak Sarmila." 2. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang anggun dan berkelas datang. Dia adalah Nyonya Sartika, pemilik butik tersebut. Sartika mendekati Nadia dan menamparkan pipinya dengan keras, lalu menghadap ke arah Zaiden. "Maafkan kelakuan anak buah saya, Tuan Pratama," ucap wanita itu dengan nada menyesal. Lalu menghadap Sarmila. "Nyonya, saya mohon maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan ini. Saya benar-benar tidak percaya memiliki pelayan beretika buruk seperti mereka." Sarmila merasa tidak nyaman dengan perlakuan wanita itu. Karena bagaimanapun bukan dia yang bersalah melainkan anak buahnya. Dia baru saja ingin menjawab bahwa dia memaafkan ia, tetapi Zaiden sudah mendahului. 90. "Aku tidak sudi berinvestasi di tempat orang-orang yang telah menindas istriku," ucapnya tegas. Wanita itu mengangguk. "Saya akan memperbaikinya, Tuan. Saya akan memecat manajer, pegawai, dan semua satpam yang tadi bersikap buruk pada istri Anda." Nadia, pegawai, dan satpam yang mendengar itu hanya bisa tertunduk lemas. Mereka pernah mendengar bagaimana kekejaman seorang Zaiden Pratama. Tanpa ampun untuk kesalahan sekecil apapun. Zaiden menatap wanita itu dengan dingin. "Jika hal ini terjadi lagi, maka..." "Tidak akan, Tuan," sahut wanita itu cepat dan meyakinkan. "Saya akan memastikan Nyonya Pratama selalu mendapatkan pelayanan terbaik di butik ini." "Bagus," ucap Zaiden lalu kembali menoleh ke arah Sarmila dan mengambil kartu yang ada di tangan Sarmila dengan cepat. "Biar aku ajari kamu cara belanja yang benar." Zaiden kembali menoleh ke arah pemilik butik. "Periksa rekaman CCTV dengan benar."
Apapun yang sudah disentuh bahkan dilirik oleh istriku dan juga temannya, bungkus semua jangan sampai terlewat. Perintahnya sambil memberikan kartu hitam pada pemilik butik. Baik, Tuan, Sartika menerima kartu itu dengan wajah berbinar. Lia segera menyuruh seorang karyawan lainnya untuk melakukan segalanya sesuai yang diperintahkan oleh Zaiden. 1. Kamu gila ya? Bentak Sarmila. Untuk apa membeli semua barang? Tidak mungkin aku memakai semuanya. Sementara Dewi, matanya terbelalak. Mengingat-ingat apa saja yang tadi dia dan Samila sentuh. Mulai dari gaun, tas, sepatu, perhiasan, aksesoris. Seketika mulut wanita itu terbuka lebar. 1, 2, 3, 10. Jari-jari yang ada di tangannya bahkan tak cukup ia gunakan untuk menghitung. Hati Vivian semakin panas, iri dengki semakin menjadi. Ambisi untuk bisa memiliki Zaiden semakin membara. Lia bergerak mendekat ke arah pria itu. Tuan Zaiden, panggilnya dengan suara yang mendayu-dayu. Perkenalkan, saya adalah Vivian Chandra. Artis yang akan membintangi salah satu film yang disutradarai oleh sutradara paling terkenal, Andreas Marley. Vivian mengulurkan tangannya kepada Zaiden, tetapi pria itu hanya melihatnya saja tanpa niat untuk menyambut. Oh, ucap Zaiden cuek. 5 hari lagi adalah acara peluncuran film baru itu kan? Kebetulan aku investor terbesar di film tersebut. Tapi, sepertinya aku harus berpikir ulang. Aku tidak mau investasi pada film yang artisnya abal-abal. Apa maksud Anda? Vivian merasa tidak terima, tetapi wajahnya menjadi pucat. Apa yang aku maksud kamu pasti tahu. Berita tentang Priklia yang bunuh diri beberapa waktu lalu terungkap di media, dan akan segera diketahui siapa yang menyebabkan Priklia bunuh diri. Tidak. Vivian berseru keras dan dengan cepat meraih tangan Zaiden. Dia harus bisa mengambil hati pria ini. Jika tidak mungkin akan tamat riwayatnya di kancah selebriti nasional. Plak. 91. Secara spontan Zaiden mengibaskan tangannya lalu menamparkan Vivian dengan keras. Vivian meringis sambil memegangi pipinya yang terasa kebas. Menatap wajah Zaiden tak mengerti. Apa kesalahannya? 2. Kamu tidak cukup tahu siapa aku ya? Aku paling jijik disentuh oleh wanita kotor. Sambil berkata demikian, Zaiden mengangkat telapak tangannya ke arah bodyguard yang masih ada di sana. Satu dari mereka maju ke depan dan menyemprotkan hand sanitizer ke tangan Zaiden. Tangan Vivian terkepal erat melihat apa yang dilakukan oleh Zaiden. Anda tidak bisa bersikap semena-mena terhadap saya. Lagi pula kami sama-sama sudah menandatangani kontrak. Baik sutradara maupun produser, tidak mungkin akan melepaskan saya begitu saja, karena mereka pasti akan terkena penalti. Zaiden tertawa terbahak-bahak dan memandang ke arah Vivian dengan tatapan penuh cemooh. Oh ya. Baiklah, mari kita lihat. Kira-kira produser akan melepaskan investornya atau artis abal-abalnya? 1. Zaiden membalikkan badannya kembali menatap ke arah Sarmila. Kamu pasti lelah, ayo kita pulang. Biar pengawal yang urus belanjaan, ajaknya sambil merangkul bahu Sarmila dan membawanya melangkah bersama. Dewi segera berlari mengikuti langkah mereka. Zaiden, apa aku boleh jadi istri keduamu? Bertanya sambil tertawa geli. 33. Zaiden menghentikan langkahnya dan menoleh. Maaf, apa aku mengenalmu? Dewi mengepalkan tangannya erat dan membuat gerakan ingin meninju Zaiden.
Dasar senior laknat. Awas saja kalau kamu masih suka membuli sahabatku. Aku pasti akan menghancurkan rahangmu. Sarmila tertawa kencang melihat tingkah temannya. Mereka bertiga kemudian pergi meninggalkan butik sambil tertawa. Tinggallah Vivian yang jatuh terduduk di lantai, menatap kepergian mereka dengan mata nanar. 4. 92. 27. Tom and Jerry. Kembali ke perusahaan. Zaiden, Dewi, dan Sarmila tiba di area parkir, tempat mobil mewah Zaiden telah menunggu. Ricky, sopir pribadi Zaiden, sigap membukakan pintu. Sarmila masuk lebih dulu, tersenyum lega setelah kejadian di butik. Ah, aku puas banget lihat wajah simulator bulu. Pasti dia shock banget. Hahaha. Sambil tertawa bahagia, Dewi hendak menyusul duduk di samping Sarmila. Namun, sebuah tarikan keras di kerah belakang bajunya membuatnya terhuyung mundur, menyingkir jauh dari pintu. Belum sempat dia menyadari yang terjadi, Zaiden tanpa sedikit pun rasa bersalah, masuk dan duduk di samping Sarmila, menutup pintu dengan kasar. Dewi, yang nyaris jatuh, mengepalkan tangan dan menghentakkan kakinya ke tanah, dadanya turun naik karena kesal bercampur marah. Zaiden brengsek. Apa-apaan sih Kanu? Serunya, matanya melotot ke arah Zaiden melalui jendela mobil yang terbuka. Aku mau duduk sama Mila.